Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fitri Apriani Hakim, calon guru penggerak angkatan 10 dari DKI Jakarta. Saat ini saya bertugas di SDN Rawabadak Selatan 01. Kali ini saya akan membawakan demonstrasi kontekstual modul 1.3. Selamat menyaksikan. Nah, perkenalkan, sebelah kiri saya ada Ibu Umi Widayati sebagai pengajar praktik. Dan di sebelah kanan saya ada Ibu Retno sebagai ibu fasilitator. Dan saya yang ada di tengah adalah Fitri Apriani Hakim sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Yeay! Tujuan pembelajaran khusus adalah pertama, CGP menggunakan cara pandang positif untuk menemukan bakat sendiri membuat perencanaan perubahan. Lalu yang kedua, CGP mengatur rencana perubahan diri mereka ke arah yang lebih baik dengan apa yang sudah direncanakan, lalu menerapkannya di sekolah. Tugas dalam modul 1.3 kali ini adalah saya diminta untuk membuat rencana langkah-langkah perubahan berdasarkan tahapan Bagja untuk memulai perubahan pada diri sendiri, sehingga saya dapat lebih efektif dalam mendukung perkembangan peserta didik. Temukan potensi dan kekuatan serta hal-hal baru dalam diri saya yang dapat memberikan manfaat bagi peserta didik. Paradigma inquiry apresiatif atau disebut EI adalah pendekatan dalam pengelola perubahan yang berfokus pada kerjasama dan kekuatan individu. EI memusatkan perhatian pada pertama mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki setiap individu, lalu yang kedua menerapkan prinsip utama dari psikologis dan pendidikan positif, dan terakhir melakukan upaya kolaboratif. EI dimulai dengan mengakui pencapaian positif dan kekuatan yang dimiliki oleh sebuah organisasi, kemudian merencanakan perubahan dengan merancang strategi yang tepat. Tahapan-tahapan dalam EI merajuk pada langkah-langkah spesifik yang dilakukan dalam proses. Ada Bagja namanya. Bagja juga terdiri dari B-nya membuat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan terakhir A-nya adalah ambil eksekusi. Visi saya sebagai calon guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang gemar bercerita sesuai karakter profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif dan mandiri. Maksudnya adalah mewujudkan siswa yang memiliki keyakinan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berperilaku baik, mengembangkan rasa cinta terhadap bacaan dan kesadaran akan keberagaman global, dengan cara berani bercerita dari buku yang mereka baca. Mengajarkan siswa untuk berpikir secara kritis tentang pentingnya membaca dan bercerita dari isi buku bacaan, menggalakkan kemandirian siswa dalam mengambil inisiatif, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengeksplorasi, mendorong kerjasama melalui gotong royong dengan teman dan juga membuat buku bacaan, membangkitkan kreativitas siswa melalui imajinasi, inovasi, dan ekspresi dalam membuat buku, merancang gambar dalam buku, dan menggunakan keberanian untuk bercerita. Dalam tahapan Bagja terdapat prakarsa perubahan atau yang dikenal dengan singkatan ATAP. A pertama yaitu aset. Nah, asetnya yang paling utama adalah rasa ingin mengikuti pembelajaran yang berbasis praktek dengan sarana dan prasarana yang mendukung dari peserta didik. Yang kedua, perpustakaan sekolah yang nyaman untuk belajar dan membaca. Lalu yang ketiga, kemampuan beberapa teman guru yang menguasai teknik membuat buku dan bercerita. Lalu yang kedua ada tantangan. Tantangan yang pertama
yaitu perlu menginspirasi dan memotivasi peserta didik untuk tetap terlibat dan tetap semangat untuk membuat buku dan memiliki keberanian bercerita. Lalu yang kedua, memastikan bahwa peserta didik berani tampil bercerita di depan teman-temannya. Selanjutnya ada A yang kedua, yaitu adalah aksi. Nah, aksinya adalah siswa mampu membuat buku dan berani tampil bercerita. Jadi, siswa bisa bercerita dari hasil buku yang mereka buat sendiri, teman-teman guru hebat. Pembelajarannya adalah perubahan yang saya harapkan nanti siswa mampu membuat buku bacaan dan berani tampil bercerita di depan teman-temannya. Lalu terakhir ada P, yaitu prakarsa atau perubahan. Perubahan yang saya maksud adalah melatih kemampuan siswa membuat, merawat buku bacaan, serta menumbuhkan keberanian bercerita. Aset atau kekuatan yang dikembangkan adalah cinta membaca dan kreatif yang merupakan bagian dari profil pelajar Pancasila. Nah, Bagja sendiri kan merupakan singkatan, terdiri dari B-nya adalah membuat pertanyaan atau buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah apa yang bisa kita sebagai pengajar lakukan untuk membuat peserta didik mau membaca buku, membuat buku, lalu terakhir gemar bercerita. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara melibatkan peserta didik dalam bercerita. Karena biasanya anak-anak masih malu ya, guru hebat. Lalu jawabannya yang saya buat adalah pertama, memulai diri dengan mempraktekkan atau mencontohkan bercerita dan membuat buku di depan peserta didik. Lalu yang kedua, mengajak kepala sekolah, guru, dan peserta didik juga untuk mau membaca buku dan bercerita, yaitu ya dengan menunjukkan hasil saya sendiri, hasil buku saya dulu, biar buat pancingan ke peserta didik. Lalu yang ketiga, saya akan membuat pojok cerita ria atau poceri. Gunanya menambah rasa senang dan peserta didik dalam bercerita gitu. Jadi nanti akan ada sudut kecil lucu imut di kelas dan di sekolah untuk bercerita. Selanjutnya ada A, yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa saja yang dapat mewujudkan gemar bercerita? Aktivitas apa saja yang dapat membuat peserta didik mau bercerita? Dan terakhir, situasi apa saja yang dapat kita lihat dalam kegiatan gemar bercerita? Jawabannya pertama, saya selaku pencetus ide membuat buku dan gemar bercerita dengan rekan sejawat dan tentunya para peserta didik. Yang kedua, mencontohkan membuat buku dulu dan bercerita di depan para rekan dan peserta didik. Dan terakhir, situasi yang memacu kreativitas berpikir kritis dan mandiri dari peserta didik dalam membiasakan bercerita buku bacaan baik yang mereka buat sendiri bukunya maupun buku karya orang lain yang mereka baca. Selanjutnya ada gali mimpi. Pertanyaannya, kebiasaan baru apa yang akan muncul dengan hadirnya gemar bercerita? Lalu hal apa saja yang mendukung agar sikap kreatif dan gemar bercerita pada peserta didik? Lalu yang ketiga, dapatkah seluruh siswa memiliki rasa gemar bercerita dari buku bacaan? Dan terakhir, bagaimana gambaran masa depan tentang Poceri atau pojok cerita ria? Jawabannya adalah mengajak siswa terbiasa membaca buku dahulu, lalu mengajak siswa membuat buku, dan terakhir bercerita atas buku yang mereka baca. Dan gambaran ke depan, sekolah saya bisa memiliki pojok cerita ria di kelas maupun di perpustakaan dengan nyaman, sehingga peserta didik bisa dan menyukai bercerita di depan teman-temannya tanpa rasa malu, dengan penuh ekspresif dan ceria, seperti namanya Poceri.
Selanjutnya ada J atau jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa saja langkah yang akan saya lakukan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program Gemar Bercerita. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengukur kemajuan serta tindakan apa saja yang dilakukan agar peserta didik menjadi gemar bercerita. Dan terakhir, bagaimana cara memotivasi diri dan lingkungan agar program berjalan dengan baik. Jawaban saya adalah yang pertama, membuat program sekolah yang disusun bersama kepala sekolah, guru, dan komite sekolah dengan waktu yang dibutuhkan adalah 1 semester atau 6 bulan. Yang kedua, kemajuan pembuatan pojok cerita Ria terlihat dari jumlah buku yang dibuat dan diceritakan peserta didik. Lalu yang ketiga, tindakan yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan kegiatan bercerita dan membuat jadwal kunjung perpustakaan. Yang keempat, berkolaborasi dengan tenaga perpustakaan dalam pelaksanaan jadwal penggunaan Poceri. Dan terakhir, membuat daftar tabel penggunaan Poceri dan siapa saja yang sudah berani tampil di Poceri atau pojok cerita Ria. Selanjutnya ada A, yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dan mengambil peran dalam pembuatan Poceri? Lalu bagaimana mekanisme kerja setiap peran? Kapan program ini akan mulai dilaksanakan? Dan terakhir, siapa yang akan memonitor, mengevaluasi, dan melaksanakan tindak lanjut dari permanfaatkan Poceri? Jawabannya siswa kelas 3, teman sejawat, dan pimpinan di sekolah. Lalu yang kedua, seluruh elemen sekolah, guru, siswa, tenaga pendidikan, dan komite sekolah terlibat dalam program pembuatan Poceri. Dan yang ketiga, setiap peran diketuai oleh guru dan beranggotakan siswa, tenaga kependidikan, dan komite sekolah. Yang keempat, menyiapkan format evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut setiap perannya. Lalu terakhir, pelaksanaan pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Sekian video demonstrasi kontekstual 1.3 kali ini. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Mari menjadi praktik baik bersama guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Yeay!